Lihat pada bait yang paling bawah, di sana ada tulisan aku bapak ibu. Nanti aku nunjuk pada diri kita masing-masing, lalu bapak nunjuk bapak, ibu nunjuk ibu. Nah, saya ajak kita berdiri lagi. Baik, mari kita ya. Sama. Baik, Bapak Ibu, apa namanya? Saya masih pakai jubah karena tadi saya habis misa, terus kemudian saya mandi. Jadi, aku ganti kelambi udah salah telat. Pakai jubah. Baik, ini kata lagu saya berikan kepada saudara-saudari bukan sekedar lagu. Karena apa? Rekoleksi kita ini sekaligus mudah-mudahan mengisi Advent. Apa itu? Advent itu seringkali dipakai untuk saat pembaharuan, ya? Saat perubahan diri, saat pertobatan untuk persiapan kedatangan Yesus. Maka rekoleksi kita itu sambil memeriksa diri kita, antara lain apakah aku bisa ini gatal-gatal berat. Gatal-gatal mungkin belum mandi, tapi mungkin aku celemer. Tahu tuh celemer? Celemer tunjukkan. Atau mungkin aku minder, ya.
aku minder. Lalu di situ ada mungkin juga aku killer. Killer itu membunuh antara lain misalnya saudara-saudari menfitnah, ya, menfitnah orang lain, misalnya seperti itu, atau memberi kesaksian palsu. Wah, misalnya ibu namanya siapa, Bu? Siapa? Sehingga banyak yang lain itu benci sama Maria. Nah, dengan demikian Rina itu membunuh Maria. Itu contoh killer. Stop troublemaker. Troublemaker itu membuat masalah, membuat kacau. Ya. Tadi orang ngomong apik-apik kita, tapi kedatangan dia kok kita kacau ya. Jadi kita itu membicarakan yang baik tentang bagaimana kita sebagai PD Purbawadaya akan mengisi Advent. Lagi ngomong ini, kita kok malah ngerasani tuh. Karena dia itu akhirnya waktu ngerasani sopo, ngerasani si kaya. Itu membuat masalah, troublemaker ya. Itu maka ya tidak heran kalau yang lain mengatakan ya, wah menurut monster itu pokoknya. Itu Bapak Ibu saudara-saudari, ini saya angkat di samping kita itu rekoleksi tambah ilmu pengetahuan tentang rohani, tentang iman, tapi juga kita akan memperbaharui diri, kita akan memperdalam iman kita, pendewasaan diri dan sebagainya. Tema rekoleksi kita apa yuk? Bersukacita dalam pengharapan. Maka orang yang angker itu tidak bersukacita. Dia tidak bersukacita. Orang yang cemer tidak bersukacita. Orang yang minder tidak bersukacita. Orang yang killer tidak bersukacita. Troublemaker, pembuat masalah juga tidak bersukacita. Nah itu sukacita ternyata tidak suatu bentuknya banyak banget. Nah maka bisa kita ngecek apakah aku sekarang bersukacita misalnya. Ya Allah aku bersukacita, ngopo? Wah aku tadi mamanya yang Nah itu belum tentu bersukacita. Nah kenapa? Karena ragus. Nah, aku sujud berangsang itu dan nah itu bentuk apa? Berarti saya pun tidak bersukacita karena aku melakukan yang negatif, yang buruk terhadap yang lain itu. Baik saudara-saudari, ini apa namanya? Saya ajak membangun sikap batin dulu menjelang rekoleksi sikap batin kita. Baik, sekarang untuk praktis. Sesi saya, sesi pertama nanti sampai jam
20 30 insya Allah nanti tidak ada yang ngantuk gitu ya. Karena apa? Tadi sudah lelah kok kedua Maria semangat banget dong. Itu nanti sampai situ terus mandi terus bisa. Nah, jadi sampai jam 20.30 sesi saya. Lalu nanti kalau ada saudara-saudari yang akan ke toilet, langsung aja ke toilet, jangan satu mencari emosi izinkan saya ke toilet. Ya, siapa tahu suruh kan nah, karena saya sudah pernah ke Solo, jadi ya bisa ngerti dikit. Lalu kemudian nanti saya tidak pakai LCD mas, karena saya jadul. Tetapi saya akan membagikan fotokopian kepada saudara-saudari, gitu ya, sehingga bisa dipakai untuk saudara-saudari untuk berbagi kepada yang lainnya. Tuh yang siapa yang mendapatkan dia harus memberikan. Kamu sudah menerima jangan cuma-cuma, maka berikanlah juga cuma-cuma. Maka nanti saya bagikan, lalu saya baca, saya jelaskan. Nah, ketika saudara-saudari dijelaskan ada yang tidak tahu, langsung tanyakan, tunjuk jari. Saya tidak akan memberikan kesempatan khusus untuk bertanya. Nah, tetapi kalau saat itu ada yang belum tahu, jangan tanya, tanya saja. Ya. Sehingga dengan demikian akan hidup. Saudara-saudari, rekoleksi akan semakin kaya. Apa yang kita terima akan kaya kalau kita terlibat. Tapi kalau kita diam saja, wah itu malah kita berkaya. Oleh karena itu nanti silakan kita ada dialog. Dengan demikian kita akan lebih mendalam, lebih kaya. Itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan hal praktis teknis. Apakah ada pertanyaan soal praktis teknis? Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, sekarang saya akan membagikan kepada saudara-saudari halaman pertama. Terima kasih. Dituliti. Saya akan membacakan temanya bersukacita dalam pengharapan rekoleksi persekutuan doa Purbowardayan. Ini semua ikut PD? Iya. Syukur banget ya. Amin. Di Purbowardayan berapa PD? Dua. Ini namanya? Bukan Sematik apa? Santa Maria. Yang satu? Benediktus. Bukan karismatik. Karismatik juga. Bukan. Bukan karismatik. Oh iya. Oh jadi yang karismatik PD Santa Perawan Maria. Iya. Baik, saya lanjutkan lalu satu arti kata. Nah, bersukacita dalam pengharapan itu arti kata bersukacitanya apa? Bersukacita dalam kamus bahasa Indonesia artinya bersuka hati.
artinya bergirang hati. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Maka supaya kita tidak sesat, satu, kedua, kita tidak punya pemahaman diri-diri, ya, maka saya ambilkan rumus yang baku, arti yang baku dari Kamus Bahasa Indonesia. Apa itu namanya bersukacita? Bersukacita berarti bersuka hati, bergirang hati. Saudara-saudari, mau minder ini bisa nggak bergirang hati? Minder, bisa nggak bersuka hati? Nggak bisa kan? Penakut bersuka hati bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Orang yang pemalu nggak bisa bersuka hati. Pesimis nggak bisa bersuka hati. Itu bukan suka hati. Orang pesimis, orang minder, pemalu, penakut itu orang yang tidak bergirang hati, tidak bersuka hati. Maka kita ingat Yesus pernah berkata, bersukacitalah. Nah, maka saudara-saudari, mari kita menyembuhkan diri kita. Kalau di antara kita ada romo saya orang yang minder, orang yang murung, orang yang pemalu, orang yang penakut. Romo saya orangnya kok sulitan, romo ya. Satu orangnya was-was romo ya. Nah, itu berarti aku tidak bersuka cita, tidak bersuka hati, tidak bersuka ria. Itu. Atau sebaliknya romo orangnya kok apa ya? Apa itu namanya? Orangnya tuh lucu dewi itu romo. Orang saya berkata aku tuh orangnya ramah banget romo. Nah, kita langsung mengatakan romo kayak ya juga kaca orangnya mau budak-budak itu bersuka cita, sedang itu busik belum mesti ya. Karena apa? Kita menang baru itu budak-budak diri. Aku juga budak-budak diri. Aku siap budak-budak, aku siap budak-budak dan sebagainya. Maka orang yang cerah ceria belum tentu bersuka cita, belum tentu bersuka hati, belum tentu bergirang hati. Itu nih pembesebut iso bersuka hati. Orang yang nyanyi-nyanyi ngomong itu bersuka hati belum jadi kalau mungkin makan kuat enak banget itu bersuka hati belum tentu. Nah, maka penting panjenengan ngecek apakah saya bersuka hati atau tidak. Itu ya arti bersuka cita, berarti bersuka hati, bergirang hati. Turun Pak, Bapak asma sinten? Pak Danang. Danang. Sambung karena ya itu terima kasih. Itu arti bersukacita, berarti hatinya bersukacita, hatinya bergirang. Orang menangis, apakah dia bersukacita? Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ada orang sedih, menangis, saya bersedih dan saya menangis. Bersuka hati, bersukacita kan? Romo dia menangis. Kenapa? Dia susah Romo sampai menangis. Lalu saya pun ikut menangis. Bersukacita, bersuka hati, bergirang hati. Ya. Lain, tetanggane nangis aku malah cekapaan. Aneh banget. Nah, tapi ketika tetangganya itu ada pesta pura, aku malah nangis. Kok tetangga itu? Maka berkata apa? Bergembiralah bersama orang yang bergembira, bersedihlah bersama orang yang bersedih. Itulah orang yang
kehadiran hati. Itulah orang yang sukacita. Setan tidak bisa memberi sukacita. Yang bisa memberi sukacita adalah Tuhan. Ini titik aneh cara kita melihat. Tuhan bisa, bahkan sumbernya sukacita, tapi setan tidak bisa memberi sukacita. Maka ketika misalnya ada gempa di Jepang atau perang di Hamas Israel, dan kemudian umat di sana atau rakyat di sana sampai menangis dan itu ditayangkan di televisi, saudara-saudara ikut menangis. Lalu saya tanya, Pak, kenapa menangis? Kasihan bro, sampai seperti itu, kasihan bro. Berarti apa? Dia bersukacita. Menangislah bersama orang yang menangis. Oh itu. Maka orang yang ketika ada orang menangis sedih, dia nggak menangis. Ada orang bergembira, dia tidak